Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ahmad Wahyudi, kelas 12 IPSA, absen 1. Perkenalkan, nama saya Aiman Hilmi dari kelas 12 IPS absen 2. Perkenalkan, nama saya Alvin Kusuma Gaisan, absen 3. Semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Hari akhir menurut bahasa artinya hari penghabisan, menurut Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-177. Juga disebut hari pembalasan menurut Quran Surat Al-Fatihah ayat keempat. Adapun menurut istilah hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa taala yang seadil-adilnya menurut Quran surat Al-Mumtahanah ayat ke-3. Oke, makna iman kepada hari akhir. Yang pertama ada hari akhir menurut Al-Qur'an. Yang pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil. Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal atau individu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Imran ayat ke-185 sebagai berikut. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffuna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuziha 'anil nari wa dakhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan di dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Lalu yang kedua ada kiamat kubro, yaitu kiamat yang besar. Peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat, di antaranya di dalam Quran surat At-Takwir ayat 1 sampai 3 sebagai berikut. Kuwirat syamsu izan kadarat nujumu wa iza suyiratul jibalu wa iza. Artinya, apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Selanjutnya, yang kedua yaitu hari kiamat menurut ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu menurut ilmu geologi. Bumi terjadi dari gas yang berputar atau chaos katastrof. Setelah diam, gas itu menjadi dingin. Maka gas yang berat mengendap ke bawah dan yang ringan berada di atas. Melalui proses evolusi yang lama sekali, gas bagian luar mengeras menjadi batu, kerikil, pasir, dan sebagainya. Sedangkan bagian tengah masih panas. Zat panas bercampur lava, lahar, batu, dan pasir panas. Bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi berkurang. Akibatnya akan bergeser dari matahari, sehingga putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor, menyala atau hancur. Yang kedua yaitu menurut teori fisika. Letak matahari adalah 149.597.870,7 km jauhnya dari bumi. Sinar matahari sampai ke bumi selama 8 menit dan 20 detik. Garis tengah matahari sama dengan 1,4 juta kilometer dan luas permukaannya 616 dikali 1010 km sama dengan 622.160 km. Menurut ahli fisika, energi matahari dipancarkan ke angkasa dan sekitarnya 5,7 dikali 1027 kalori sama dengan 5.853,9 kalori per menit dan mampu menyala 50 miliar tahun dengan panas 50 juta derajat Celcius. Selanjutnya yang ketiga, bukti indrawi terjadinya hari akhir. Imam At-Tabari dan Ibnu Katsir berpendapat bahwa telah diperlihatkan peristiwa-peristiwa yang menakjubkan di dunia sebagaimana berikut ini. Yang A. Peristiwa pembunuhan yang dipermasalahkan oleh Bani Israel akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan perantaraan daging sapi yang dipukulkan ke tubuh orang yang terbunuh. Quran surat Al-Baqarah
ayat 72 sampai 73. Yang B, peristiwa Nabi Ibrahim dan burung-burung yang dicincangnya kemudian diletakkan di tiap-tiap bagian di atas bukit, lalu Allah berfirman, "Panggillah, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera." Quran Surat Al-Baqarah ayat 260. Selanjutnya, periode akhir. Yang pertama yaitu Yaumul Ba'ats. Sesudah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk hidup dari alam kubur. Yang kedua, Yaumul Hasr. Yaumul Hasr yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kemudian semua manusia digiring ke tempat yang luas yaitu padang mahsyar. Yang ketiga yaitu proses buku catatan. Setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan atau kitab perjalanan hidup yang sudah dicatat malaikat Raqib dan Atid. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. Proses yang keempat yaitu Yaumul Hisab dan Mizan. Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan saksama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi. Tahap selanjutnya adalah mizan. Mizan adalah timbangan yang adil berisi kebajikan dan kejahatan yang telah diperbuat setiap manusia. Setiap orang ditimbang amalnya dengan seadil-adilnya. Proses yang kelima yaitu Asyirat. Asyirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati Asyirat itu tergantung kepada amal setiap manusia. Proses yang keenam yaitu Yaumul Jaza. Yaumul Jaza yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang diterima seorang sesuai dengan amalnya selama ia hidup di dunia. Proses yang ketujuh yaitu balasan perbuatan baik di surga. Setelah seluruh manusia dihisab dan melalui timbangan, mereka diberikan balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Pada saat itu, terbagilah manusia menjadi dua golongan. Adapun bagi mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima balasan yang setara, yaitu berupa surga. Dan proses yang terakhir yaitu balasan perbuatan buruk dengan neraka. Adapun orang yang selama hidup di dunia lebih banyak mengerjakan perbuatan jahat, maksiat, tercela dan kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada ajaran dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan menerima balasan yang sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya pula. Lalu selanjutnya hakikat beriman pada hari akhir. Banyak ayat dan hadis yang memerintahkan kita agar meyakini datangnya hari akhir. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Baqarah ayat 4 berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil akhirati min qablika unzila ilaika wa ma unzila bima yu'minuna wallazina yuqinunahu. Artinya, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Lalu selanjutnya adalah hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama yaitu senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan maunahnya pada hari itu. Lalu yang kedua yaitu senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Lalu yang ketiga adalah senantiasa menghindari niat-niat yang buruk apalagi melaksanakannya. Lalu yang keempat, menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Lalu yang terakhir, contoh sikap iman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu contohnya adalah menyingkirkan batu di jalan, membuangkan sampah pada tempatnya, membaca Al-Quran dan maknanya, memberi sedekah pada orang-orang yang kurang mampu, atau membantu ibu mencuci baju, menyapu kelas, sholat 5 waktu, sholat tahajud sepertiga malam, sholat jemaah di masjid maupun mushola, dan yang terakhir berzikir. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.